salah satu anugerah dan nikmat yang tiada terkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat anak. Maka begitu banyak orang berikhtiar bagaimana kemudian supaya punya anak. Banyak orang yang menikah sudah puluhan tahun, kadang-kadang belum punya anak. Gus Miftah pernah punya jamaah di kafe, nikah 10 tahun, baru kemudian dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya dikasih nama Muhammad Aldiano. Saya bilang sama dia, Mas, kalau Muhammad saya tahu artinya apa, tapi kalau Aldiano saya nggak tahu itu artinya apa. Apa jawaban saudara saya ini anak kafe? Aldiano itu singkatan Gus, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Aldiano. Alhamdulillah dia nongol. 10 tahun baru dapat. Itu pula yang pernah dirasakan oleh Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria sudah uzur, ini wahanal azmu wasta'al ra'su saiba. Tulangku sudah lemah wahai Tuhan, rambutku sudah memutih. Dan Nabi Zakaria belum dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Nabi Zakaria berdoa, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku dari sisimu seorang keturunan yang baik. Maka kemudian Nabi Zakaria dikasih oleh Allah seorang anak yang kemudian juga akan menjadi seorang nabi. Disinilah kemudian dibutuhkan yang pertama, namanya ikhtiar, berusaha. Kita berusaha. Bagaimana kemudian Allah memberikan anak kepada kita? Kita punya istri, punya suami, tapi nggak ada ikhtiar. Yang mana mungkin bisa punya anak? Kemudian apa? Kita minta sama Allah dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika engkau bertanya, di mana aku sangatlah dekat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka doamu akan aku kabulkan. Kemudian yang ketiga tentunya tidak hanya sekedar ikhtiar, tidak hanya sekedar doa, tapi wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal, pasrah sama Allah. Karena sekuat apapun ikhtiar manusia, ketika kita tidak tawakal sama Allah, ingat yang maha mampu itu adalah Allah. Manusia mampu karena dimampukan oleh Allah. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah. Lah ngomong-ngomong soal tawakal, Gus Miftah jadi ingat, ada seorang kiai sukanya berburu. Lari ke hutan membawa senapan, ketemu seekor harimau, ditembak sama kiai, dor. Ternyata harimaunya kebal, sampai pelurunya habis, harimaunya tidak mati. Sampai akhirnya kemudian apa yang terjadi? Kiainya lari dikejar sama harimau, ketemu jurang. Kiai ingat dengan ayat ini, Al-Anfal ayat 2, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya dia bertawakal. Tangannya diangkat kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau aku harus mati dimakan harimau, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata apa yang terjadi? Harimaunya tidak makan sang kiai, mengangkat kedua kaki depannya. Kemudian sang kiai bertanya, wahai harimau, kenapa engkau enggak makan saya? Yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Sang kiai bertanya kepada harimau, engkau berdoa apa wahai harimau? Allahumma barik lana, doa makan kiai. Maka ingat saudaraku, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Allah tidak mewajibkan kita untuk sukses, tetapi Allah mewajibkan kita untuk berikhtiar dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.